kita mulai gamenya. Ya. Nih ya, kita buka ya. Waduh. 0 merah tuh. Buka-buka awal udah 1. meriah aja. Ya, 1 kuning. 9 kuning. Uno boleh langsung kan ya? Ini skip nih. Cancel nih. Kita cancel ya. Kok bisa? Wah, ada yang curang. Kita boykot nih, nih anak nih dari main game ini. Udah deh, nggak usah. Nggak boleh dong. Bisa gitu banyak seru banget. Kan saya yang cancel. Sekali loh, ini baru sekali jalan loh, Vin. Iya. Ya gimana ya, namanya juga settingan ya. Bisa di Namanya juga settingan. Ya, jadi kita kembali lagi nih guys. Kita bersama dengan kami di The Camper Podcast, yaitu adalah Kami anak muda pembawa perubahan. Kita nggak jauh-jauh nih hari ini dari Uno ini, yaitu tadi ada skip ya, yang melambangkan tuh cancel gitu kan. Kita akan membahas hari ini tuh tentang cancel culture yang mungkin sekarang ini lagi hot nih. Mungkin sebenarnya udah lama itu ada cancel culture itu kan, tapi akhir-akhir ini baru meluap lagi gitu kan. Yang dengan ada isu-isu yang dari persidangan juga gitu kan ya. Nah, pertama nih gue pengen nanya nih itu, kalian tuh pernah tahu nggak sih cancel culture itu kira-kira apa gitu? Taunya dalam bahasa ya, boykot ya hari ini. Iya, nggak jauh beda, bener. Pokoknya kalau nggak suka, pokoknya kalau maha netizen nggak suka bisa diboykot. Ya, sesuatu. Benar sekali. Itu orang. Cia. Turunkan dia. Iya, betul. Iya biasa. Untung nggak salibkan dia. Waduh, itu cuma Tuhan Yesus yang bisa. Aduh, ya jadi gimana? Tadi kayak Tasya mau ngomong sih. Iya biasa culture itu kalau yang ini nggak sih, yang di artis-artis biasanya kalau mereka ngelakuin kesalahan atau enggak kayak ada kasus apa gitu-gitu, orang-orang tuh langsung rame gitu. Netizen ya kalau Iya. dia. Sama sih. Yang aku tahu juga kayak gitu. Tapi pertama kali tahu banget, maksudnya yang kayak agak relate tuh yang masalah artis Korea sih. Iya, Artis Korea itu kalau sering. misalkan di grupnya itu, misalnya dia ketahuan nih dia baru debut, terus habis itu ternyata si orang ini tuh pembuli gitu. Nah, netizen Korea itu pokoknya nih orang tuh nggak boleh sukses, nih orang nggak boleh jadi artis. Makanya mereka, maksudnya orang yang ternyata seorang pembuli ini bakal dikorek kasusnya, bakal dikeluarin dari grup dan gak bakal dapet job seumur hidup. Jejak digital serem ya. Iya. Iya. Jadi katanya tuh artis Korea kalau mau debut, mau jadi artis harus minta maaf dulu sama satu kelas. Jangan sampai ada luka-luka yang tersimpan. Kalau ada luka itu gimana tuh? Nanti kalau misalkan orang inget lagi pas dia udah di puncak ketenaran dijatuhin. Aduh, sakit ya. Sakit sih. Naik-naikin jatuh gitu kan. Kenapa Aduh. niat jadi artis? Kita terbangkan Mau. Enggak deh, saya orang biasa saja deh ya. Jadi ya kita hari ini mau bahas tentang seputar cancel culture nih. Nah, kita hari ini sebenarnya mau rada santai aja sih, gak gitu ngebahas sampai gimana banget. Cuma pengen tahu pendapat kalian tentang cancel culture itu gimana sih? Apakah tadi kan tuh pertama memang mungkin kalau di satu sisi dia memang salah gitu kan ya, dulu pernah ngebully atau enggak pernah melakukan hal-hal yang mungkin tindak kriminal mungkin ya. Gak cuma di Korea doang tapi di berbagai negara ada itu ya. Menurut kalian tuh sebenarnya kayak apakah oke gitu untuk cancel culture kalau memang dia melakukan kesalahan, atau mendingan kasihlah second chance gitu kan ya? Menurut kalian gimana gitu? Kalau menurut aku harus melihat situasi sih. Karena kalau misalkan orang yang emang lakukan kesalahan tapi dari publik itu nggak ngasih apa-apa punishment gitu ya, pasti nggak ada sesuatu yang akan berubah dari dirinya gitu loh. Dan ada yang bilang juga jangan kasih panggung buat orang bodoh dan orang jahat gitu. Kayak ada saatnya emang itu sebenarnya hal yang bisa masuk akal sih cancel culture itu, karena nggak mungkin kita memberi kesempatan sama orang yang udah berbuat jahat itu. Kayak bayangin deh orang yang disakitin itu hatinya, kayak atau enggak yang dirugikan dari situ gitu ya. Terus ngeliat orang itu masih tetap berkeliaran, masih tetap berkarya, masih tetap bisa ya gitulah ya, maksudnya terkenal segala macam gitu.
Nah itu mungkin konteksnya buat artis, maaf ya artis-artis. Tapi kayak emang Maaf artis. ya gitu, maksudnya sebagai public figure emang bukan yang nggak boleh ada mistake, cuma emang ya setiap orang harus dapetin ini sih, bukan ganjaran ya, tapi kayak ya apa yang dia lakukan ya itu emang harus dia bertanggungjawabkan gitu. Kalau misalkan orang bebas kayak gitu ya udah, maksudnya ya itu sama aja melanggar hukum. Ya mungkin cancel culture itu adalah dia udah kena hukuman nih dari tindakan yang dilakukan, dia salah, terus dia dapetin lagi apa sih namanya, sanksi sosial, ya kan, dapet Itu lebih serem sih. sanksi sosial dari masyarakat. Nah ya itu tergantung seberapa sih. Aku nggak bisa bilang ya udah semua orang digituin aja gitu. Karena pada dasarnya tergantung gimana si orang itu bisa membuktikan bahwa ya udah abis ini apa sih yang gue melakukan, abis ini atau mungkin dengan menyesali perbuatannya ya udah orang-orang nggak perlu ngerunding dia gitu. Yang penting kayak emang harus ada sih. Kayak semakin orang dewasa kan sadar ya konsekuensi atas segala tindakan. Oke, gimana yang lain nih? Mana? Kalian setuju tuh? Ada punya pendapat lain gitu? Aku setuju sih. Tapi sebenarnya aku gimana ya, kalau misalnya dibilang setuju tergantung kasusnya apa. Maksudnya kan menurut kita juga banyak kan kayak kasus yang seorang public figure itu perlu dapetin cancel culture itu karena misalkan contoh melakukan kekerasan seksual atau enggak kayak pedofilia kayak gitu kan emang yang bahaya kan. Jadi jangan sampai kita kasih panggung lagi, itu aku setuju. Cuman kalau misalkan hal-hal lain mungkin ada yang orang itu mungkin di masa lalu emang pernah melakukan kesalahan tapi dia udah berusaha memperbaikinya, menurut aku kasihan juga sih kalau misalkan disamaratain. Cuman ya itu sih, kadang aku sendiri mungkin akhir-akhir ini udah agak jarang ngikutin infotainment atau enggak media yang kayak gitu-gitu ya. Cuman ya itu sebenarnya tergantung lagi sih ke pribadinya masing-masing. Tergantung pribadi ya. Oke. Terakhir gimana Cijeni? Menurut Cijeni gimana? Gimana, kasih kesempatan apa enggak? Iya. Iya, memang untuk jadi seseorang yang disoroti, ternyata tingkah laku kita semua disoroti ya, apa yang kita perbuat dan jejak-jejak lama kita itu bisa aja kebongkar, bisa aja ketahuan gitu. Makanya aku bilang sih untuk kita yang depan layar atau gimana, tampilkanlah yang mestinya sih seadanya kita ya. Jadilah seorang yang artis yang baik misalnya, atau misalnya jadi youtuber yang baik, atau yang sekarang di sosmed banyak orang yang menilai gitu. Jadi kalau untuk yang sudah melakukan suatu kesalahan yang fatal ya mungkin kan jadi ibaratnya kasarnya netizen yang menilai, oh kita nggak mau ngeliat lagi di TV gitu. Memang ya mereka jadi juri gitu ya sekarang ya, jadi dewan juri nih ya gitu. Untuk kesempatan mungkin biarlah ini menjadi waktu pembelajaran kali ya untuk si artis itu atau gimana, bangun aja dulu image lagi yang baik, bangun dulu sampai orang-orang netizen percaya lagi gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Second chance-nya pasti nanti akan datang kok gitu. Aku percaya sih pasti ada kesempatan lagi gitu. Asal berubah ya. Bener, dia niat berubah dan bertobat sungguh-sungguh pasti ada jalan berkat lagi. Kalau misalnya dia harus ada di TV lagi pasti ada gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi bangun yang baik dulu aja. Bener sih, banyak yang artis terkenal pun juga sebenarnya berhasil bangkit lagi dari kesalahan ya. Misalkan kita tahu sendiri tuh yang Ada kan ya. ikonik dari Marvel tuh, Iya. I am Iron Man gitu kan ya. Itu kan juga dulu kan sempet gitu kan, tapi dia berhasil bangkit lagi gitu. Tapi malah jadi orang jadi lupa yang hal lama, yang buruk yang udah dia lakuin tuh. iya. Ya kan, tiba-tiba keingetnya, yang inget dia udah berubah jadi artis yang bagus, atau bahkan jadi dibilangnya hijrah ya, religi gitu. Jadi yang diingetnya itu, jadi yang lama tuh dilupain. Jadi yuk bangun itu aja gitu, second chance-nya pasti ada gitu. Oke, cuma gimana ya? Kita kan nggak bisa tahu setiap orang tuh permasalahannya mereka tuh apakah benar, itu kita juga nggak tahu itu. Betul. Kan kayak bisa aja orang ada yang nggak suka sama dia langsung aja bikin kasus Karena buatan sirik gitu kan doang dia. ya. Nah, kalau kayak gitu itu sebenarnya gimana sih? Apakah kita harus ikut cancel culture? Soalnya kan kayak gitu, maksudnya kayak kalau kita terlalu ini nih kayak misalkan nih ada orang yang nuduh gitu kekerasan seksual, dia pernah melakukan kekerasan seksual ke gua gitu kan. Cuma kan kita nggak tahu nih sebenarnya dia ini bohong atau enggak gitu kan. Korban gimana? Korban buatan. Iya. Nah, Iya. itu gimana menurut kalian tuh? Sebenarnya simple sih, kayak sebagai orang yang tidak menjadi
orang terdekat di orang-orang itu, jadi jangan jadi orang yang menghakimi sih. Kayak nggak menghakimi tuh, bahkan kayak kita kan mikir ya firman Tuhan yang jangan menghakimi sesamamu tuh kayak mikirnya cuma tetangga kita, cuma teman-teman kita. Padahal orang kita nggak kenal aja kadang kita hakimi gitu. Kayak kadang pernah gak sih kayak misalnya lagi ngobrolin tuh, misalnya ada masalah artis atau siapa gitu, itu dibawa di forum ngobrolan kita. Sebenarnya itu kita lagi menghakimi dia gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita harus ngapain? Kalau menurut pendapat aku ya, itu kalau misalkan itu menyangkut hukum pidana segala macam, ya udah serahin sama yang berwenang gitu. Ya kita cuma melihat keadaan dan boleh menilai. Maksudnya kayak tahu oh ya kejadian kayak gini ya, oh kronologinya begini gini. Tapi benar sih yang tadi Ci Jenny bilang, jangan-jangan dia korban buatan lah apa. Jadi kita tuh nggak akan sebenarnya, mungkin saat itu nggak akan benar-benar tahu actualnya dan sebenarnya kondisi yang sebenarnya nih orang salah atau gimana gitu. Coba belajar untuk jadi orang yang netral aja sih sebagai netizen ya. Kalau kita misalkan baca berita, kita lihat sesuatu, ya mungkin tuh bukan hubungan langsung sama kita, ya udah jadi orang yang netral aja. Kalau emang pengen tahu lebih lanjut boleh. Tapi kalau sampai kayak misalkan nih ikutan petisi, tanda tangan segala macam, ya kalau misalkan belum pasti jangan main tindakan dulu sih. Berpikir jernih aja gitu. Walaupun itu bukan siapa kita ya, tapi ya nggak menghakimi itu berlaku ke sesama manusia sih menurut aku. Gimana yang lain? Ada pendapat? Aku sebenarnya juga agak mikir ya, kenapa sih netizen itu yang padahal hidupnya nggak dekat sama artisnya atau nggak apa, tapi kenapa paling suka banget ngehakimin orang? Maksudnya ya kita tahu sih emang naturnya kita tuh adalah sisi orang ngerasa lebih benar dari orang lain dan sebagainya macamnya. Cuma mungkin ini juga nggak sih karena faktor di Indonesia sering biasanya kalau orang yang punya nama atau nggak punya uang gitu kayak lebih gampang lah memainkan hukum dan segala macam. Jadi tuh masyarakat kayak aduh udah bodo amat lah, pengen ternyata benar atau tidaknya di mata hukum atau kayak gimana, kayak iya tetap kayak ngelakuin itu gitu. Itu sih yang kayak oh iya ya mungkin karena berkaitan gak sih gitu, jadi pengen main hakim sendiri gitu padahal nggak punya hak atau wewenang untuk hal itu kan, ngehukum orang, ngejudge orang gitu-gitu. Masuk akal. Iya sih. Ada satu sisi untuk pemerintah juga pasti harus memperbaiki hukumnya juga gitu kan ya. Tapi benar sih dari sisi netizen juga. Sebenarnya kalau kita bilang kesalahan mungkin ya simpel aja bisa di cancel orang gitu kan. Iya, nggak usah artis deh, kita sama teman aja kita bisa cancel dia gitu. Iya. Nggak sadar loh. Iya benar-benar. Cancel itu gak cuma untuk artis doang gitu kan. Bahkan di dalam satu sekolah pun juga kadang juga udah lalu jauhin dia aja. Iya. Kayak biasanya kalau musuhin orang semuanya harus musuhin dia gitu gak sih? Dari awalnya gosip-gosip gitu kan. Iya. Sebenarnya gimana ya kayak jujur dalam diri gue juga kayak pengen bilang, maksudnya urusan lu aja gitu, maksudnya kayak gak usah cancel lah gitu kan. Cuma ada satu sisi mungkin apa dia pantas, tapi kalau dia pantas apakah kita semua pantas ke cancel? Iya. Benar. Gimana? Ada tanggapan? Barang siapa yang tidak berdosa mari melemparkan batu tersebut. Sekarang kita diem. Iya kita diam. Semua di dunia ini diam langsung kalau kayak gitu. Tadi menarik sih yang Alvin bilang kalau misalkan dia emang dia sepantas itu buat di cancel. Terus emang kita pantas juga buat nge-cancel orang. Iya. Itu kadang jadi apa ya? Mungkin jadi buat kita yang udah pernah ada di posisi di cancel, kalian pernah gak sih? Pernah. Civin gak pernah? Pernah sih, tapi gue merasa itu kayak lebih ke bully aja sih. Oh iya. Mungkin gue ada kesalahan kecil, tapi kayak orang-orang langsung jadi kayak ngebulinya tuh ngebully yang kayak lu cupu gitu, bukan ngebully karena gue jahat gitu. Kayak gitu sih. Oke. Dari sudut pandang Cici gimana Ci? Ya lu siapa ngebully gue? Gue lebih pintar dari lo. Sebenarnya emang ini sih. Di dunia ini nggak ada manusia yang mau disakiti, nggak ada manusia yang mau ditolak, nggak ada manusia yang mau dia udah berjuang untuk sesuatu terus tiba-tiba diredupkan, itu tuh nggak ada yang mau gitu. Cuma emang ini butuh kesadaran dari dua pihak sih, orang yang bersalah sama orang yang menyalahkan gitu. Kalau orang yang bersalah itu merefleksikan kayak kata Jenny tadi, dia udah ambil waktu untuk merenungkan segala macam,
masa iya sampai dia mati dia nggak boleh berkarir gitu. Iya. Masa iya sampai misalnya sampai aku lulus kuliah aku nggak boleh dapet kesempatan. Misalkan gimana ya kayak aku inget sih mungkin aku dulu pernah jadi anak OSIS gitu kan. Tapi kayak ada yang salah, ada yang gagal gitu. Tapi kayak sejak saat itu aku inget banget waktu lagi yang kayak kampanye gitu, misalkan jadi wakil ketua OSIS terus kayak nyampein visi misi segala macam. Terus ada satu geng gitu yang kayak nggak suka sama aku. Terus dia kayak udah nggak usah pilih dia gitu. Itu cancel ya berarti ya? Ya, kayak, Cancel dong. ya itu kayak cancel kayak ya udah kalau nggak mau pilih gue itu emang demokrasi lu gitu. Cuma jangan jadi orang yang menyuarakan kebencian ke orang lain. Gue sih nggak bilang kayak lu tuh harus udah orang salah maafin karena bukan memaafkan atau enggak ya. Ya udah mendapatkan hukuman itu sebagai pelajaran buat kita juga mungkin. Tapi kayak kalau ngajakin orang lain tuh itu udah satu tindakan yang lain sih dan menghakiminya udah another level gitu. Jadi ya menurut aku sih gitu aja sih. Karena aku nggak bisa bilang nggak boleh ada cancel culture atau cancel culture harus ditegakkan di Indonesia gitu. Karena situasi tergantung. Tapi at least kita jadi orang yang pakai hati dan pikiran dengan bijak gitu sih. Tapi bener sih kayak tadi, apakah dia berhak untuk seumur hidup gak dapat kerjaan itu kayak Iya itu tuh benar-benar. pas lagi saya pikir juga masih kayak gimana keluarganya kan kayak maksudnya oke lah mungkin di mata kita dia itu kayaknya berhak gitu kan ya, dia gak mau berubah, tapi gimana keluarganya, anaknya, istrinya gitu kan. Kayak kalau cancel itu kan nggak, apalagi kalau artis itu public figure gitu kan yang kayak cancel itu gak cuma dianya doang, orang-orangnya sekitar juga Orang gitu. bekerja sama dia juga benar-benar. Kayak dampaknya kita itu kontrol setidaknya lah ya. Maksudnya kayak cancel pun bener sih kayak tadi, kayak butuh hikmat di antara kedua pihak gitu kan, yang ke cancel sama yang di cancel, yang mau nge cancel gitu kan ya. Gimana dari teman-teman? Aku masih terpesona dengan cancel. Wah, ke cancel lagi gara-gara curang. Nggak ajak Afin lagi main. Gitu. Jadinya enggak, aku sih mikir aja gitu kayak handphone aja sekarang udah smartphone gitu ya. Jadi kita juga kalau bisa jadi orang lah yang smart gitu kan. Smart dalam arti misalnya berkata-kata atau bagaimana gitu. Jadi ya kalau kita kita enggak, aku juga setuju sih sebenarnya ditegakkan boleh juga. Jadi biar artis-artis juga misalnya mau jadi artis nih gitu atau selebgram jadi tahu bagaimana balik lagi berkarya atau bagaimana hati-hati lah hidup kalian tuh juga menjadi Dampak. Iya menjadi dampak kan. Kebetulan karena kalian sudah terkenal jadi maaf ya hidup kalian jadi kayak tersoroti ya, segala tingkah tinduk kalian gitu kan kelihatan gitu. Nah kalau untuk yang orang-orang nih kayak kita nih biasa, kita kan disebut netizen ya, orang awam gitu ya. Ada yang dibilang sih mendingan kayak gini yang sedang-sedang saja, jangan jadi kayak fans fanatik yang berlebihan gitu. Jadinya misalnya artis kita yang lagi sebenarnya kan masalah itu kan antara dua orang itu mungkin kan, tapi kita yang menggoreng, tapi kita yang melebihkan seolah-olah kita yang lebih tahu bahkan dari orang itu sendiri gitu kan gitu. Jadi fans sebenarnya bisa juga ikut andil dalam memboikot seseorang gitu kan. Jadi sebenarnya setuju sih aku. Jadi itu seperti mata koin. Jadi janganlah menjadi netizen atau orang-orang yang gampang tersulut dengan berita-berita dulu gitu sampai belum tahu titik masalahnya apa gitu kan. Ada yang berwajib yang diberikan tempat untuk si kasus itu gitu kan. Jadi ketahuan mana nih akhirnya kayak kasus yang kemarin yang ketahuan jadinya kan siapa yang salah kan, udah boykot duluan gitu kan, malu juga atau gimana. Jadi orang yang smart lah untuk kedua belah pihak gitu. Ditegakkan sih ya boleh aja, setuju aja sih. Oke, gimana nih? Ada yang mau nambah lagi gak sebelum gua mau nyimpulin nih? Paling iya sih buat ngingetin kita semua ya teman-teman, kayak mungkin kita orang-orang biasa aja nih, dan mention juga sama Cici nih kayak biasa-biasa, udahlah nggak apa-apa lah kalau kita ngelakuin salah. Tapi kalau misalnya kita ngeliat public figure mereka ngelakuin kesalahan terus ada dampaknya sebegitu besar gitu, mungkin oke lah jadi warning juga ya buat kita supaya kita lebih hati-hati dalam bertindak, dalam berkata-kata. Tapi jangan sampai kita juga ngelakuin itu gara-gara kita takut gitu, takut sama konsekuensi dari sosial dan segala macam, sanksi sosial bla bla bla. Cuman karena emang kita sadar bahwa sama kita
jadi manusia nih ya berusaha untuk jadi pengaruh yang baik lah buat sekitar kita, buat orang yang lain gitu-gitu sih. Karena ya, oh ya mungkin ini udah nyimpulin, ntar kayak Alvin bingung deh mau nyimpulin apa lagi. Tapi kalau misalkan dari aku ini sih jadi diingetin lagi kayak iya ya kehidupan kita tuh dilihat loh sama orang lain gitu. Kalau kita suka, oh ya aku juga jadi kepikiran ini. Mungkin ada teman-teman yang kayak misalkan pengen posting di sosmed atau apa, ngerasa takut kayak aduh gue ngeposting kayak gini bener gak ya, aduh gue Ntar dibilang dilihatnya kayak cringe gimana lagi. ya. Iya, nah aku jadi sadar gitu, kenapa sih ada pikiran-pikiran negatif kayak gitu? Ya mungkin karena diri kita sendiri suka mikir kayak gitu ke orang lain. Itu yang kayak oh ya mungkin selama ini gue juga suka ngejudge orang tanpa gue sadar ya. Jadi tuh gue ngerasa takut digituin juga gitu sih. Oke, thank you deh. Jadi gue simpulin deh ya sekarang ya. Jadi cancel culture yes or no tergantung gitu kan. Kita butuh bijak lah setidaknya gitu. Maksudnya kayak apakah dia pengen berubah? Ya kalau dia pengen berubah ya why not? Siapa tahu dengan kita kasih kesempatan dua dia bisa jadi dampak yang justru lebih baik gitu kan ya. Ya betul. Karya lain. Jadi bijak-bijaklah kedua pihak gitu ya. Public figure bijak-bijak, netizen bijak-bijak, pokoknya semua orang bijak lah. Maksudnya kayak sebelum kalian bertindak pikirin dulu gitu kan. Sebelum kalian berkata pikirin dulu, jangan sampai kalian jadi dampak yang buruk bagi orang lain gitu kan. Oke, mungkin itu sih ya yang bisa disimpulin dari hari ini gitu. Jangan lupa jempol ya. Jangan cancel aku ya. Jangan yang ini ya, Jangan cancel aku gara-gara ini. Tapi nggak apa komen aja kalau ada yang bisa kita improve. Oke. Jadi teman-teman, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang lebih baik juga. Oke. Kita sudahi dulu podcast hari ini. Kita ucapkan bye-bye. Dadah. Thank you.